Keluarga kerajaan Brunei adalah salah satu yang terkaya di dunia, di mana Sultan Hassanal Bolkiah telah memerintah negara itu selama lebih dari 57 tahun. Namun ternyata, keluarga ini memiliki banyak rahasia, sehingga mereka dengan hati-hati menyembunyikan adik laki-laki Sultan, yakni Pangeran Jeffrey Bolkiah, yang dikenal playboy dan kontroversial. Mengapa orang-orang memanggilnya begitu? Hal-hal cabul apa yang dia lakukan di istana hingga membuat Sultan Bolkiah malu? Hari ini kita akan berbicara tentang Pangeran Jeffrey yang memelihara harem 25 wanita cantik dari seluruh dunia dan memiliki 18 anak dari banyak wanita berbeda. Berikut adalah kontroversi lengkap Pangeran Jeffrey Bolkiah dari Brunei. Pangeran Jeffrey Bolkiah bin Omar Ali Saifuddin lahir pada 6 Desember tahun 1954 di Istana Darul Hana. Dia merupakan putra keenam Sultan Omar Ali Saifuddin dengan Ratu Damit. Jeffrey menyukai olahraga, khususnya polo, dan mengikuti berbagai kegiatan amal. Seperti kakak laki-lakinya Sufri Bolkiah, ia bersekolah di perguruan tinggi Sultan Omar Ali Saifuddin sebelum melanjutkan studinya ke luar negeri. Ketika kakaknya Hassanal Bolkiah naik tahta menjadi Sultan Brunei, Jeffrey diangkat sebagai Menteri Keuangan Negara. Dia dikenal dengan gaya hidup mewahnya, termasuk koleksi mewahnya berupa Boeing pribadi dan koleksi seni legendaris. Kerajaan Brunei dikenal karena koleksi mobil mewah yang sering dikaitkan dengan Sultan Hassanal Bolkiah, namun sebenarnya, sebagian besar mobil itu dikumpulkan oleh Pangeran Jeffrey sendiri. Pada puncaknya, koleksi tersebut melebihi 2.000 kendaraan, termasuk model langka seperti 10 McLaren, 11 Ferrari F40, beberapa Porsche, dan Bugatti. Jeffrey juga memiliki sejumlah properti, termasuk Hotel Plaza Athénée di Paris, Hotel Bel Air di Los Angeles, New York Palace Hotel di Manhattan, dan lainnya. Jeffrey telah menikah setidaknya sebanyak 5 kali, dan ia dilaporkan memiliki 18 anak yang berusia antara 2 sampai 35 tahun. Oleh karena itu, media sering memanggilnya Pangeran Playboy dari Brunei, sebab dia memiliki kehidupan pribadi yang sangat sibuk. Pernikahan pertamanya adalah dengan Pengiran Nurhayati, binti Pengiran Datuk Paduka Haji Abdul Rahman, yang dirayakan dalam sebuah upacara akbar pada tahun 1972. Pernikahan ini menghasilkan 3 orang anak, yakni Pengiran anak Hamidah Jamalul Bolkiah, yang menikah dengan Pengiran anak Abdul Aliyil Kabir, Pengiran muda Abdul Hakim, yang merupakan mantan atlet Olimpiade, dan Pengiran muda Bahar adalah seorang atlet Asia Games. Nurhayati akan menjadi satu-satunya istri yang bertahan di samping Jeffrey dan tidak pernah ia ceraikan. Pangeran Jeffrey yang tampan selalu populer di kalangan wanita, ditambah dengan kekayaan, koleksi mobil mewah, dan jet pribadinya. Dia juga menyukai wanita cantik, dan nyatanya, satu istri yang sudah memberinya 3 orang putra justru tidak cukup untuknya. Jeffrey tertarik pada petualangan cinta yang liar, dan disinilah dia akan memiliki setidaknya 4 istri lagi yang diantaranya telah dia ceraikan. Pada tahun 1995, Jeffrey menikah dengan aktris Filipina bernama Ayen Munji Laurel, dan memiliki seorang putra bersamanya yakni Hassan. Jeffrey kemudian menikah dengan perempuan asing dari kalangan rakyat jelata bernama Puan Fatimah binti Abdullah, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Evangeline Teodoro del Rosario, nama sebelum Evangeline masuk Islam. Mereka bersama-sama memiliki 3 orang anak, yakni Samantha Richelle yang menjadi aktris Filipina, Karamina Clarice, seorang model dan aktris, dan Buddy del Rosario, seorang musisi. Jeffrey juga memiliki anak dari hubungan lain, termasuk Faik Jeffrey Bolkiah, seorang pemain sepak bola profesional yang lahir di Los Angeles, Amerika. Faik memegang 2 kewarganegaraan, yakni Brunei dan Amerika. Faik juga dinobatkan sebagai salah satu pemain sepak bola terkaya di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar 20 miliar dolar. Namun sampai saat ini, tidak diketahui nama ibu dari Faik Bolkiah ini.
Dari total 18 anak Pangeran Jeffrey, hanya 8 anak yang informasinya dipublikasikan ke media. Sementara 10 anak lain tidak diketahui informasi atau nama ibu mereka. Pangeran selalu tertarik pada wanita cantik, dan dia dilaporkan telah berhubungan dengan beberapa ratu kecantikan dan model Selandia Baru, Claire Kelly. Namun ini masih tidak cukup untuknya. Pangeran Jeffrey terobsesi untuk mengumpulkan semua wanita tercantik dari seluruh dunia dan memelihara mereka di harem untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 3 Maret tahun 1997, Shannon Marketik, yang merupakan mantan Miss USA, menuduh Jeffrey, Sultan, dan yang lainnya telah membujuknya dan beberapa wanita lain untuk pergi ke Brunei dengan harapan pekerjaan palsu. Shannon mengklaim bahwa dia disewa untuk menjadi model dan membuat penampilan promosi untuk Sultan. Tetapi setelah tiba di Brunei, paspornya disita, dan dia ditahan selama 32 hari untuk tampil di diskotik pria Asia. Shannon berkata bahwa dia juga telah dilecehkan oleh beberapa pria di sana. Meskipun pengaduannya diajukan di Pengadilan Federal Amerika, kasus tersebut akhirnya dibatalkan karena Pangeran Jeffrey diberikan kekebalan diplomatik. Selama bertahun-tahun, Jeffrey telah menghadapi banyak tuduhan yang sama dari banyak wanita yang mengalami cerita serupa, tetapi semua klaim tersebut ditolak oleh Sultan dan pihak istana. Tuduhan menunjukkan Pangeran Jeffrey memelihara harem hingga 25 wanita selama beberapa tahun. Di antara mereka adalah penulis Gillian Lauren, yang mendokumentasikan pengalamannya dalam buku berjudul Some Girls, My Life in a Harem. Gillian mengklaim dalam bukunya bahwa dia bekerja sebagai salah satu selir Pangeran Jeffrey di haremnya sekitar tahun 90-an. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa di seluruh dunia, dan publik telah mempelajari banyak detail mengejutkan tentang rahasia paling gelap dari keluarga kerajaan Brunei yang dikumpulkan dalam buku ini. Gillian menyatakan bahwa pangeran mempekerjakan wanita yang sangat cantik, dan mereka biasanya bekerja dengan kontrak jangka pendek. Hanya beberapa wanita yang bisa tinggal selama 1 atau 2 tahun, tergantung kemurahan hati Pangeran Jeffrey. Para selir tinggal di rumah-rumah mewah di wilayah Royal Estate, dan rata-rata mereka dibayar $20.000 seminggu. Sebagai tambahan, mereka juga akan menerima hadiah berharga seperti perhiasan jika beruntung. Pangeran sering mengadakan pesta di mana selir dan teman laki-lakinya berkumpul. Para tamu bernyanyi, menari, dan bersenang-senang. Kadang-kadang selama pesta-pesta ini, Pangeran ditinggal sendirian dengan salah satu perempuan di haremnya. Terkadang, gadis itu juga diminta untuk pergi bersama pangeran ke kantornya di siang hari, tetapi ini jarang terjadi. Semua gadis di harem memiliki status mereka sendiri, di mana wanita yang paling dicintai Jeffrey akan memiliki pangkat tertinggi. Banyak dari mereka bermimpi bahwa pangeran akan memberinya cincin dan membuat mereka menjadi salah satu istrinya. Gillian menulis bahwa dia memasuki harem ketika dia baru berusia 18 tahun. Pangeran menyukai gadis muda dan kurus, jadi dia memaksa semua wanita untuk menurunkan berat badan sehingga mereka tampak seperti remaja lagi. Gillian dan wanita lain terkadang harus kelaparan untuk memenuhi tuntutannya. Gillian mengungkapkan bahwa selama dia tinggal di Brunei, dia menjadi pacar nomor 2 Pangeran Jeffrey, dan dia mengklaim bahwa dia secara pribadi pernah bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah dan menghabiskan waktu bersamanya. Dalam bukunya, Gillian menulis bahwa dalam 2 tahun di Brunei, dia menghasilkan lebih dari $300.000. Gillian telah tinggal di istana mewah dengan penyepuhan emas dan juga pergi berbelanja membeli Louis Vuitton, Dior, Gucci, Armani, dan Versace. Penulis itu menggambarkan pengalamannya ini sebagai petualangan gila. Menurutnya, dia diperlakukan dengan baik di Brunei. Namun tentu saja, ketika tuduhan hukum Shannon dan buku Gillian muncul di publik, Pangeran Jeffrey membantah klaim para wanita itu dan membantah telah bertemu dengan mereka, seolah ini adalah kisah yang harus dihapus dari kerajaan Brunei.
kejatuhan pertama Pangeran Jeffrey terjadi pada tahun 1997. Saat itu, dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara dan dia telah terlibat dalam banyak sengketa hukum. Dilaporkan bahwa setelah krisis keuangan Asia tahun 1997, kakaknya Sultan Bolkiah memerintahkan audit eksternal atas keuangan. Investigasi independen transfer keuangan mengungkapkan bahwa sekitar 15 miliar dolar ditransfer ke rekening Jeffrey, 8 miliar dolar ke rekening Sultan Bolkiah, dan 4 miliar dolar untuk keperluan pemerintah. Tujuan dan penerima dana yang tersisa masih belum diketahui, namun karena garis yang kabur antara keuangan kerajaan dan negara, sulit untuk memastikan rincian detail di balik transaksi ini. Di tengah meningkatnya ketegangan Jeffrey dengan kakaknya Sultan Bolkiah, Jeffrey mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Pangeran bertarung di ranah hukum untuk membersihkan reputasinya dan menjadi satu pertempuran hukum termahal dalam sejarah. Pada tahun 2000, Pangeran Jeffrey terpaksa menjual banyak asetnya dan diasingkan dari Brunei karena masalah hukum yang dihadapinya. Pada bulan Februari tahun 2000, pemerintah Brunei meminta perintah pengadilan untuk membekukan aset Pangeran Jeffrey di luar negeri, yang mendorong Jeffrey untuk mengajukan gugatan balik di New York. Setelah negosiasi yang panjang, perjanjian penyelesaian ditandatangani pada bulan Mei, meskipun ketentuan-ketentuannya tidak pernah diungkapkan kepada publik. Jeffrey berdalih bahwa dia menerima jaminan dari Sultan dan bahwa dia dapat mempertahankan properti tertentu untuk mempertahankan gaya hidupnya. Jeffrey kemudian mulai mengembalikan aset, termasuk lebih dari 500 properti di Brunei dan luar negeri, 2.000 mobil, 100 lukisan, 5 kapal, dan 9 pesawat terbang. Pada tahun 2001, 10.000 item dari koleksinya dijual dalam acara pelelangan. Proses pelelangan itu disambut antusias oleh masyarakat sipil. Tepat setelah Sultan membekukan aset Pangeran Jeffrey di dalam dan luar negeri, barang mewah itu segera dikumpulkan. Ada ribuan mobil, puluhan rumah, dan kapal pesiar mewah yang dinamai Jeffrey dengan tidak sopan, yakni kapal dada perempuan. Kapal itu mendapat ketenaran karena namanya yang kontroversial dan sering menyebabkan rasa malu selama penampilan publik. Kapal ini sebagian besar bermarkas di Brunei dan jarang terlihat di luar wilayah perairannya, di mana kapal ini dilarang untuk meninggalkan Brunei karena konotasi namanya. Keberadaan kapal kontroversial ini berakhir pada awal tahun 2000, ketika kapal ini dijual dan berganti nama menjadi Clare. Meskipun demikian, lembaga investigasi menuduh Pangeran Jeffrey gagal mengungkapkan semua rekeningnya, dan menuduh Pangeran masih menyembunyikan beberapa aset yang menyebabkan tindakan hukum baru. Setelah beberapa kali banding, kasus tersebut sampai ke Dewan Penasihat di London, yang merupakan pengadilan banding tertinggi Brunei karena hubungan historisnya dengan Inggris. Dewan Penasihat menolak klaim Jeffrey bahwa ia memiliki hak untuk mempertahankan properti tertentu, menyebut argumennya sangat tidak masuk akal, dan memutuskan mendukung pemerintah Brunei. Pengadilan memerintahkan Pangeran untuk mengembalikan aset yang tersisa pada negara. Perjalanan hukum Jeffrey yang panjang ini telah dinobatkan sebagai kasus banding termahal yang pernah ditangani pengadilan Inggris. Hanya 6 tahun setelah penyelesaian hukum, Pangeran Jeffrey kembali diizinkan tinggal di Brunei, di mana dia telah terlihat di depan publik bersama keluarga kerajaan lagi pada September 2009. Sultan dianggap telah mempertaruhkan rasa malu pribadinya terlalu banyak dalam upaya menghentikan kemerosotan kekayaannya yang besar dan mendapatkan kembali miliaran dolar yang digelapkan oleh adiknya. Tokoh masyarakat di Brunei mengatakan tidak pantas untuk membahas kasus ini. Diplomat asing percaya bahwa ini adalah tanda yang jelas bahwa orang-orang sangat setia kepada Sultan dan takut mengguncang situasi yang sudah rapuh. Dalam hal ini, Pangeran Jeffrey telah menimbulkan permusuhan untuk saudaranya yang jauh lebih konservatif dan religius. Pada tahun 2006, Jeffrey terseret kasus hukum lagi di Inggris dan Amerika ketika mantan penasihatnya, pengacara Thomas Derbyshire, dan istrinya Faith Zaman menggugatnya.
pasangan itu telah bekerja untuknya sejak tahun 2004 dan mengelola beberapa perusahaannya. Jeffrey menuduh mereka mengalihkan hasil dari penjualan properti dan membebankan biaya pribadi ke kartu kredit perusahaan. Mereka membantah melakukan kesalahan, mengklaim semua biaya yang disengketakan adalah untuk Jeffrey dan keluarganya. Dua pengacara itu menggugat balik pangeran sebesar 12 juta dolar dengan tuduhan biaya yang belum dibayar. Meskipun kasusnya bernilai 7 juta dolar, Brunei dilaporkan menghabiskan 60 juta dolar untuk biaya hukum, dengan dia bersaksi sebagai saksi kunci bagi negara. Penampilan terakhir Pangeran Jeffrey terjadi pada Juli 2024 kemarin, ketika dia berpartisipasi dalam turnamen polo amal di Royal Brunei Polo and Riding Club di Jerudong. Pada pertandingan ini, Pangeran mengamankan kemenangan atas timnya. Sekarang, Pangeran Jeffrey sudah berusia 70 tahun, dan semua orang mengenalnya sebagai playboy, serta seorang pria yang terobsesi dengan wanita cantik. Tindakannya juga merusak citra negara dan kakaknya, Sultan Bolkiah. Bagaimanapun juga, Brunei adalah negara yang ketat dan religius, di mana hubungan di luar nikah dilarang, dan perzinahan dapat dikenai hukum pidana. Menurut kalian, apakah Pangeran Jeffrey sudah mendapatkan hukuman setimpal? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.